sama file sama. Ya yang kita harapkan ya permasalahannya dapat kita selesaikan dengan secara baik. Kita juga berharap dari pihak Reski dan Pak Priyogo juga mau menyelesaikan secara baik-baik. Karena kita tujuannya juga intinya itu kan untuk kejelasan anak masing-masing ya, terutama ini kan anaknya perempuan semua. Baik klien saya yang W atau yang T, anak mereka perempuan semua. Jadi ya mereka juga harus jelas bapaknya siapa. Gitu. Walaupun secara hukum Islam nasabnya memang putus ya, tapi kan kita bukan mengarah ke situ, kita mengarah ke pengakuan, bukan mengarah untuk nanti kalau udah besar jadi wali nikah, bukan ke situ. Karena nasabnya memang putus di hukum Islam. Tapi pengakuan yang kita tuju. Kalau untuk di negara banyak bahwa dia punya akte. Iya, secara kita menuju secara negara, secara hukum negara, bukan secara hukum Islam. Berarti artinya anak tersebut sampai saat ini nggak ada aktenya atau gimana? Iya, tidak ada. Oh, tidak bisa. Ya sebenarnya kalau kasus seperti ini bisa memang akte itu dibuat dengan turut ibu ya. Tapi bukan, mereka tidak mau itu. Mereka tidak mau itu. Pengakuan aja ya. Ya, mereka mau pengakuan, dengan ada pengakuan berarti nama ayah kan tertera di situ. Iya. Sudah coba untuk bermediasi, panggil bersama keluarga. Ya itu tadi yang makanya saya bilang permasalahan ini sebenarnya sudah 3 bulan yang lalu. Cuman mungkin baru mencuat di media baru-baru ini. 3 bulan yang lalu itu saya berusaha secara kekeluargaan, secara baik-baik, supaya apa? Supaya tidak ada media tahu, orang lain yang tidak berkepentingan juga tahu. Itu sudah saya lakukan semua. Tapi responnya kurang bagus, sampai akhirnya ya kalian teman-teman media muncul. Bang, respon dari Rizky dan ayahnya juga gitu, nggak ada no respon juga ya Bang? Iya, responnya kurang bagus. Bang. Saya tidak, ya mungkin kurang lebih tidak menanggapi kali ya. Oke bang, tadi kan sempat kita melakukan baik selama ini bahwa Rizky itu tidak menanggapi pemberitaan ini. Ya kalau kekecewaan pasti ada lah ya, apalagi perempuan kan lebih sensitif daripada laki-laki ya. Pasti ada itu, mungkin tidak semua perempuan bisa mengungkapkan masalah itu ya, mungkin ada yang dipendam dalam hati, ada yang berani diungkapin. Tapi kalau kita bicara kecewa ya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ini juga salah satu bentuk kekecewaannya dia kan, makanya kita menggugat. Bang, tadi kalau saya lihat ada rasa kesedihan Yang mendalam. gue jadi bicara panjang akhirnya dia putus dengan begitu Bang. Artinya selama berita ini mencuat, apa yang abang lihat terhadap klien abang? Ya bukan hanya pada saat beritanya mencuat, dari sebelumnya juga kalau kita bicara kesedihan ya dia memang sudah merasakan itu udah bertahun-tahun. Tapi kan keberanian dia untuk mengungkap ini kan tidak mudah. Bukan hanya klien saya, mungkin wanita yang lain juga kalau mengalami hal yang sama juga nggak gampang mengungkap ini, nggak gampang. Ini kan istilahnya apa ya, risiko yang dia akan terima kan besar, apalagi penilaian dari publik ya, itu sangat besar, terutama yang berkomentar negatif. Gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang mengetahui yang sebenarnya, saya rasa tidak akan mereka berkomentar negatif. Mungkin yang berkomentar negatif mereka yang tidak mengetahui yang sebenarnya. Tapi itu sah-sah saja, itu nggak ada masalah ya. Karena negara kita kan negara hukum ya. Yang penting mereka tidak melanggar hukum aja dalam mengomentari permasalahan ini. Jadi sebenarnya Mbak Weni ini kenal dengan Ciki, apa pernah bertemu atau pernikahan atau gimana Bang? Pernah bercerita? Weni? Pernah datang nggak sih di Pernikahan Ciki? Enggak. Tidak mengenal? Tidak mengenal. Belum pernah bertemu? Bertemu juga nggak pernah, kenal juga nggak pernah. Hanya tahu nama aja gitu kali ya? Nah, mungkin hanya tahu nama saja. Karena saya juga tidak pernah bertanya untuk masalah pribadinya dia ya, dia kenal apa tidak sama sih. Tapi menurut pengakuannya dia sih, dia bilang memang nggak kenal dan nggak pernah ketemu juga. Makasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Sekarang kata